Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini pertemuan terakhir ya di sebelum apa itu? Sebelum melakukan UAS gitu ya. Jadi untuk praktikum kemarin apa nih sudah kita bahas dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 ya. Oke, akan saya review sedikit tentang eh, hal-hal yang sudah ya. Jadi untuk pertemuan 9 itu, ya pertemuan 9, yaitu ini ada praktek untuk instalasi Debian ya. Debiannya itu ada praktek melakukan instalasi. Kemudian yang pertemuan 10 yaitu konfigurasi IP address, ya konfigurasi IP address dan update Linux ya. Terus di pertemuan 11 itu praktek remote server Debian 12 dengan SSH. Ya, ini yang paling apa itu penting yaitu nanti ini ada ini ya instalasi dan update Linux dan setting IP ya. Kemudian yang di 12 itu sharing file ya, file sharing menggunakan Samba. Nah, ini tambahan saja dan yang paling penting yaitu Anda bisa mengimplementasikan web server di apa itu di Debian ya dengan AA panel ya. Untuk materi yang sekarang di 15 itu saya rasa ini hanya ini ya tambahan saja. Dan nanti eh, tugas ya, saya harapkan Anda bisa mengupload website ya, sebuah website yang sudah saya apa itu sudah saya siapkan atau ini Anda buat sendiri juga boleh. Jadi servernya Debian dijadikan sebagai web server ya. Nah, nanti paling enggak tugasnya itu ya. Oke. Nah, untuk yang pertemuan 15 ini saya harapkan ini ada kesulitan di ini ya, harus menggunakan domain ya, domain dan harus ini ya, apa ini, Debian servernya menggunakan eh, IP public ya, tetapi di sini kan saya tidak punya ya. Kalau domain itu bisa Anda beli ya, beli domain bisa ya, yang mungkin harganya ya 100 ribuan lah mungkin ya per tahun ya. Dan kalau IP public ini juga saya tidak mempunyai karena di sini labnya tidak mendukung untuk IP public ya. Nah, ini hanya nanti saya jelaskan tentang langkah-langkahnya saja ya gitu ya. Oke, baik. Jadi nanti tujuan praktek yang di pertemuan 15 ini praktikum mail server ya. Jadi Anda membuat mail server jadi memahami cara membuat dan mengatur file web menggunakan AA panel ya. Terus konfigurasi domain dan hosting di AA panel. Terus juga mengoperasikan file manager, tool bawaan AA panel untuk menjalankan website ya. Oke, jadi nanti ini kendala di praktek yang mail server ini adalah harus punya domain dan IP public ya yang di apa itu diterapkan atau dimasukkan di AA panelnya gitu ya atau di servernya ya. Nah, alat dan bahannya ini paling enggak ini ya punya komputer ya dengan core minim lah ya RAM 2 ini penyimpanannya. Terus atau bisa secara virtual ya pakai virtual box ya. Jadi Anda menggunakan virtual box atau ini Promok atau VMware ya untuk jadikan PC ya, PC yang virtual.
Terus dibutuhkan untuk mengunduh paket ini konfigurasi DNS ya, atau instalasi AA panel. Nah, ini harus ada koneksi internet ini ya. Dan juga ini domain ya, ini yang kendala saya di sini harus mempunyai domain yang aktif ya. Nah, ketika akan melakukan praktikum ini butuh domain dan IP public. Jadi servernya tidak di lokal lagi, sudah bisa diakses lewat IP public. Nah, ini di sisi ini ya, di sisi ini nanti tidak bisa ini ya, tidak ada atau IP public-nya tidak ada. Terus perangkat klien ya, laptop atau PC, ya ini webmail ya, webmail itu ya kayak inilah, kayak Anda masuk di ini membuka email Google Anda ya, Gmail ya. Di membuka Gmail, nah itu namanya webmail ya. Aplikasi email bisa Thunderbird atau Outlook ya. Kalau di Gmail itu kan sudah memang di webnya sudah disediakan ya. Tinggal kita memasukkan login aja. Kita sudah punya aplikasi email ya. Terus juga nih atau punya ini ya Debian Server 12 ya. Nah, software yang digunakan nanti ada banyak sekali, tapi ini nggak dipakai semua ya. Aplikasi AA Panel yang sudah diinstal ya, ini pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah saya praktekkan juga. Terus ini bisa dengan ini Postfix. Kalau yang saya jelaskan ini pakai Redis ya untuk apa itu untuk password ya. Terus Clam dan ClamF ini untuk keamanan ya. Nah, oke itu saja yang apa itu alat dan bahannya untuk praktikum. Tetapi ini saya tidak punya ini apa ini domain ya, domain, domain misalkan daftar ini ya, domain misalkan Stacom ACID itu bisa dibuat mail server ya, ataupun yang lain gitu ya. Dan juga harus punya IP public. Oke, baik langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkahnya cara menginstal mail server di web mail pada panel. Panelnya yang ini ya, yang ini nih. Yang kemarin juga sudah dipraktekkan ya. Nah, ini halaman dashboardnya. Kalau website kan kemarin sudah ini. Ini websitenya. Nah, ini website kemarin juga sudah dicoba ya. Ini websitenya. Nah, ini website yang kemarin kita ini praktek ya. Nah, oke, selain itu, kalau di menunya itu di sini ya. Ini menu di mail server ini sudah ini saya setting, cuman untuk domainnya tidak bisa ya. Nah, ini kan harus di-add nih harus punya domain. Dan ini nanti berurutan sampai ke mailbox-nya ya. Nah, kalau ini webmailnya nanti untuk, nah ini juga nggak bisa karena kita tidak punya domain ya. Oke. Nah, jadi untuk menginstalnya ini Round Cup ya. Nah, ini punya. Jadi salah satu keunggulan Apanel adalah sedianya mail server yang dapat diinstal secara gratis. Nah, sehingga nanti ini mengatur pelanggan ya dan mengatur server mail sendiri dengan mudah. Jadi ketika Anda kalau pakai Google Gmail itu email kan secara otomatis ya. Nah, ini kalau punya email domain kayak punya saya itu di Stacom ACID ya, misalkan rusito@stacom.acid itu harus didaftarkan pada email atau mail server gitu ya. Nah, ini juga ini di AA Panel itu menyediakan webmail berbasis Roundcube ya, Roundcube ya. Nah, untuk mengakses email melalui web browser. Ya kayak ini ya, aplikasi Gmail itu ya. Terus aplikasi webmail juga dapat diinstal secara gratis oleh
pelanggan panel. Nah, jadi persyaratan awalnya ini sebelum mengikuti panduan artikel ini harus panelnya sudah terinstal pada server yang dimiliki ya. Nah, setelah persyaratan awal terpenuhi, maka ini bisa itu ini ya. Nah, ini ya, akses dashboard panel ya. Nah, ini kalau ini sih sudah ya. Anda harusnya sudah mempunyai ya. Nah, ini dengan ini mengakses alamat lokal ya, karena server jalan di lokal ini. Oke, ini login nanti panelnya ya. Oke, nanti panel login, terus menginstal mail server ya. Nah, ini menginstal mail server bisa bisa lewat menu ini, menu mail server ini ya. Nah, ini tampilannya belum begini kalau mail server belum diinstal atau lewat ini ya, aplikasi store, App Store-nya ya. Nah, ini kayak ini kalau App Store ini kayak ini ya, add and remove program gitu ya kalau di Windows ya. Nah, oke ini bisa di-search di sini ya, aplikasi yang diinginkan ya. Ini saya sudah install yang ini yang terinstall ya. Ya, ini masih di deploy, dibangun ya. Ini tool-toolnya juga. Nah, ini yang sudah terinstall saja nih. Oh, sudah ada ya. Nah, ini yang terinstall. Ini mail server ya. Kalau tidak ada ya diketik aja sini. Mail server gini. Nah, ini sudah saya install di sini. Ya, nanti diikuti langkah-langkahnya kalau install ya. Paling nanti tinggal setting-setting ya. Nah, ini setting. Kalau sudah terinstall. Ya. Ini diklik App Store-nya. Terus ini ketikkan mail server cari di sini ya. Nah, untuk menginstal software yang disediakan oleh AA Panel ya. Terus ini nanti kalau ketemu klik install di sini. Nah, ini diinstal. Nah, ini contoh screenshotnya untuk install aplikasi mail server pada App Store di AA Panel. Terus pada halaman ini juga Redis ya. Ada mail server nanti Redis juga diinstal ya. Nah, ini silakan cari dan install aplikasi Redis ya. Nah, ini salah satu environment yang diperlukan ketika Anda melakukan setup mail server ya pada panel. Ya, ini Redis ya. Nah, ini ya. Jadi ini Redis. Ini sudah saya install juga. Nah, ini sudah. Kalau ini ada tombol install, diinstal aja. Ya, ini kalau biasanya kalau eh, masih baru ini ada tombol klik install di sini ya. Contoh mungkin ya yang akan saya contohkan untuk yang perlu diinstal ya. Coba ini saya gunakan aplikasi Postfix ya. Oh, ini juga sudah ada ya. Ini Postfix. Ini DNS Manager juga sudah ada. Oke, ya. Nanti kalau misalkan Anda ngetikkan di sini Redis gitu, ya Redis. Kalau misalkan di sini minta install, diinstal aja, klik install ya. Nah, ini sudah saya install punya saya. Nah, ini kayak inilah. Ini gambarnya kayak ini ya. Nah, ini ada tombol installnya. Terus kemudian setelah Redis dan mail server diinstal,
Nah, itu nanti bisa ke menu ini ya, pengaturan Redis-nya ya. Nah, ini minta password ya. Oke, ini Redis, ini setting, ini performa masuk ke sini ya. Ini kan settingnya di sini ada versi yang mungkin lebih tinggi, ada lebih rendah ya. Masuk di performa ya. Nah, ini Redis password ya. Nah, ini Redis password diisi supaya nanti eh, emailnya bisa diinstal ya. Oke, ya ini sekali lagi yang ini, yang require password ya, require pass ya. Nah, di sini. Ini yang diingat aja, mudah diingat aja. Terus di save ya. Oke, nanti di save. Terus setelah setting Redis, ke navigasi pengaturan mail server. Nah, misalkan eh, setting ya, setting tapi nanti minta ada seperti ini. Nanti di ini aja, diinstal aja ya mail servernya ya. Ya, jadi ini pastikan panel akan melakukan pengecekan status pada beberapa environment ya, dan lingkungannya yang dibutuhkan itu ya. Nah, itu environment yang dibutuhkan apa saja. Jadi dipastikan seluruh environment mail server telah ready, kemudian baru submit. Nah, biasanya ada ini ya. Nah, ini apakah nanti hostname sudah ya, postfix sudah atau belum ya, terus ini postfix install dan lain-lain ini harus environment-nya harus ada semua ya. Ketika akan kita jadikan eh, server kita menjadi mail server ya. Oke. Nah, setelah itu disubmit kalau ini sudah semua ya. Ya, setelah proses ini selesai maka sudah berhasil untuk menginstal mail server pada panel. Nah, tapi ini masih ada proses yang lain ya. Nah, setelah mengaktifkan tombol mail server, ini lakukan instalasi mail server, kemudian mengaktifkan function mail server yang tersedia. Nah, nah, ini kalau Anda belum register ya. Jadi klik menu di sini ya. Nah, ini biasanya itunya harus apa itu akun Anda harus di ini ya, harus register ya, register for free ya. Jadi panel itu ada bagian-bagian yang berbayar ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi ada yang gratis ini diwajibkan untuk register gitu ya. Nah, nanti sini ya. Nah, ini mail server. Oke. Nah, ini kalau belum, nah nanti baru nih register for free. Jadi nanti Anda register. Oke. Nah, ikuti aja langkah-langkahnya. Jadi silakan lakukan registrasi akun panel pada menu sign up ya. Nah, atau juga bisa lewat login akun panel jika sudah memilikinya. Nah, ini yang awal ya. Nah, oke bisa di halaman ini ya panel ya. Nah, ini di sini bisa Anda juga bisa melakukan registrasi di sini ya. Nah, ini ada yang pro ya. Ini dari websitenya resmi ya. Nah, ini bisa Anda bisa apa itu? Nah, nah, ini bisa sign up dulu ya. Sign up pada panel ya. Nah, ini nanti silakan mendaftar di sini ya. Nah, ini bisa mendaftar pada panel. Ya biar ini ya, ada beberapa komponen yang bisa ini,
bisa dapat gratis dengan register saja gitu ya. Nah, ini seperti ini, jadi nanti bisa login atau register, mendaftar gitu. Nah, ini apa itu? Oh, ini dikirim ke email ya. Nanti itu apa? Untuk verifikasinya. Terus ini domain ya. Ini domain, ini saya tidak punya sekali lagi tadi. Saya tidak punya domainnya. Jadi selanjutnya masuk di sini ya. Masuk di ini lokal ya. Nah, ini mail server. Nah, ini domainnya bisa di-add ya. Nah, ini kita tambahkan. Ini harus harus punya domain, harus beli ya. Atau eh, cari yang gratis juga ada, atau agak ribet ya. Nah, ini contoh di-add domain ya, menambahkan domain ya. Selanjutnya masih pada halaman mail server, silakan klik add domain. Nah, di sini. Nah, ini nanti di-add ya. Oke. Nah, jadi silakan input nama domain, misalkan ini top level domainnya ya, .id, .com, ini. Ini harus beli domainnya ya. Domain, nama domain Anda, terus .id misalkan, terus tambahkan record hostname-nya di sini. Nah, ini di add. Nah, ini nama domainnya, terus ini nanti recordnya. Nah, ini contohnya mail apa gitu ya, misalkan Stekom ACID ya. Nah, ini Stekom ID ya, Stekom ACID, terus di sini mail gitu ya, misalkan ya. Nah, nanti ya. Ini nggak bisa ya saya confirm karena bukan punya saya ini. Ya, oke. Nah, nanti di situ dan juga perlu menentukan jumlah maksimal akun email yang dapat dibuat pada kolom mailbox. Nah, ini mailbox ya. Nah, di sini ya. Berapa sih? Jadi misalkan kalau Gmail Gmail itu kan sampai ribuan mungkin bahkan jutaan ya. Tapi misalkan perusahaan Anda atau misalkan Stekom ID, nah ini jumlahnya berapa yang nanti punya email dengan ini ya @stekom ID gitu ya misalkan ya. Nah, misalkan sastro@stekom ID. Nah, nanti ini jumlahnya berapa nih? Ya, oke, konfirmasi ya. Nah, ini di sini ya contohnya. Nah, ini apa itu tutornya ini dari saya ambil di internet ya. Nama domainnya ini recordnya, terus ini mailboxnya sama 50 ya. Nah, nanti terus dikonfirmasi ya. Kemudian perlu melakukan penambahan beberapa DNS record ya. Silakan klik operation di DNS record. Nah, ini nanti ada beberapa record dengan value pemberian AA panel yang perlu ditambahkan. Mulai dari record MX, SPF ya. Oke. Nah, kalau ini pakai yang nah ini di App Store ada namanya DNS Manager ya. Nah, ini DNS Manager ya. Nah, ini juga harus memasukkan domain juga. Ini saya tidak punya sekali lagi. Ini saya tunjukkan saja. Nah, ini nanti dimasukkan untuk DNS-nya ya. Nah, jadi DNS-nya kan mengubah nama IP ke nama domain ya. Oke, seperti itu. Ini DNS record Pak dari AA panel ya. Misalkan nih, ringkasan record-record yang perlu ditambahkan. Ini ada MX, tipe recordnya add ya. Nah, ini mail, record value-nya adalah mail nama nama domain Anda. Ini TLD-nya, top level domain. .com ID gitu ya. Terus mail A nih, IP address. Bisa VPS A panel ya. Terus webmail. Itu tipe recordnya ini ya. Nah, di sini.
Nah, terus default domain key-nya dan lain-lain. Sesuaikan record value sesuai dengan environment Anda ya. Ya, oke. Jika sudah nanti tinggal already set. Nah, itu diklik itu. Nah, sekarang kalau sudah membuat pengguna email. Jadi katakanlah Anda kerjanya di Pertamina misalkan Pertamina Co ID. Nah, itu berarti Bapak bisa. Nanti didaftarkan di situ. Misalkan sastro@pertamina.co.id gitu ya. Jadi untuk membuat pengguna email silakan ke mail server lagi ya. Nah, ini nanti ke mailbox ini. Oke, yang ini ya. Nah, di mailbox yang ini ya. Nah, oke. Tapi lagi-lagi di sini kan minta ini nama domainnya ya. Ini saya tidak punya ya. Email passwordnya. Jadi nanti ini nama user. Enter nama nih tipe usernya apakah admin atau user biasa ya. Nah, oke. Nah, nanti di sini diisikan semua. Ini kayak ini ya, kayak Anda mendapatkan email dari Gmail itu ketika mendaftar ya. Nah, ini didaftarkan kalau di sini di apa ini di apa sebagai email server itu ini didaftarkan pada apa itu server yang Anda buat sendiri ya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini mailbox ya. Terus pengguna baru ya silakan diklik confirm untuk email barunya. Nah, ini nanti dikonfirm. Nah, ini diklik confirm ya. Nah, ini contoh ya, Cloud Kilat ya. Nah, email addressnya Cloud Kilat ya. Nah, ini yang ditutupi ya karena ini hanya untuk latihan. Ini datanya nggak ada ya karena saya tidak punya domainnya. Harus dikonfirm ya. Ya, ini kalau ini sudah membuat email account ini seperti Anda apa itu mendaftar di Google nanti sudah bisa digunakan. Sekarang tinggal ini ya menginstal webmail ya. Jadi ketika membuat pengguna akun email perlu adanya mail client ya. Mail client ya seperti misal Microsoft Outlook terus pakai yang versi web itu juga bisa. Jadi untuk kliennya bisa membaca email, bisa membuka email untuk mengirim ya. Itu ini namanya apa itu eh, email email klien ya. Nah ini dia panel menyediakan webmail berbasis Roundcube ya. Bisa memudahkan pengguna dalam mengelola email melalui web browser. Nah ini berbasis web. Hampir mirip dengan Gmail ya. Langkah-langkahnya nanti ini di setting ini ya. Nah ini setting. Oke. Nah ini setting. Kalau ini belum saya install karena apa itu eh, belum memenuhi ya. Nah, ini saya belum memenuhi. Tidak punya ini juga kalau di nah ini domainnya lagi ya. Sekali lagi ini minta domain ya. Ya, nanti ini diinstal di sini ya. Basisnya web ya. Nah, itu untuk emailnya berbasis web. Terus ini setelah dimasukkan maka ini subdomainnya ya. Nah, ini contoh ya, menginputkan subdomain untuk mengakses webmail. Nah, ini subdomainnya apa gitu. Di domain itu ada, misalkan ini ya, Stekom masih ID ya, subdomainnya itu adalah contoh siakat titik siakat titik Stekom masih ID itu subnya ya. Ini dibuatkan subdomain dengan nama webmail. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, nanti setelah mendapatkan itu Anda bisa memasukkan login yang didaftarkan pada
ini tadi apa itu didaftarkan di mailbox tadi ya. Nah, ini ada usernya dan ada passwordnya ya. Ini tampil ini tampilan webmail berbasis round cube ya. Nah, oke. Nah, saya rasa itu jadi nanti setelah Anda masuk di ini setelah berhasil diinstal, Anda bisa mengakses webmail dengan mengetikkan nama subdomainnya melalui browser ya, dan juga mengakses akun email yang dibuat sebelumnya. Nah, ini masuk di sini ya. Nah, nanti berarti pelanggannya atau kliennya, usernya bisa punya email tetapi kayak Gmail seperti itu, tetapi punya dengan top level domain sendiri ya. Katakanlah misalkan top level domainnya ini apa itu harto@stekom masih ID lah ya seperti itu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk di pertemuan terakhir ini. Jadi nanti kalau ada tugas yang mohon dikerjakan ya, biar nilainya bisa sempurna. Tugasnya itu yang saya lebih condong ke membuat ini ya web server ya. Tapi kan Anda harus punya ininya apa itu menginstal Debian-nya ya, terus menginstal setting IP ya, terus baru nanti AA panel ya. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.